Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Nah, saat ini saya akan mereview ya, ini kabel data keluarannya Tuki. Nah, bacanya Tuki ya. Jadi ini kabel data 240 watt yang lengkap lah, istilahnya apa namanya? Displaynya ya, displaynya itu lengkap ya. Dia jadi ada arus untuk menunjukkan arusnya jalan atau apa namanya watt, ampere, serta voltasenya. Ini ibarat kata kalau kita mau apa namanya pergi-pergi ya cukup kabel seperti ini ya. Jadi nggak perlu apa namanya kita bawa alat-alat lagi seperti contohnya seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, ya kan nggak perlu lagi seperti ini. Kalau kita kan biasanya kalau saya misalkan ini ngecas ya, ngecas ini, bentar, pakai ini ya. Nah, ini cas. Nah, kan bentar, colokan dulu. Hmm. Kita biasanya kan pakai ini, seperti ini. Untuk supaya ada displaynya, ya kan? Nah, ya enggak? Nah, sekarang nggak perlu. Karena ada kabel ini gitu loh. Ya, kita lihat sama-sama ya. Kalau gitu ya, kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Ntar. Ini udah lama sih, cuman belum belum aku otak-atik aja apa karena banyak yang harus di apa namanya di review ya. Nah ini tulisan-tulisannya ya seperti biasa ya kan. Tapi saya suka ya kabel seperti ini, panjang dia 1 meter ya terangannya di sini, dengan desain packaging seperti ini. PD 3.1 ya kan, 240 watt. OLED digital display. Nah ini loh. USB-C to USB-C data cable ya. Jadi ini udah e-maker ya ini kalau kalau saya perhatikan dari spesifikasinya ini ya kan sudah e-maker ini ya. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama dulu. Bentar. Ah, ini dia kabelnya. Ya. Modelnya seperti ini nih ya. Jadi bahannya kalau istilahnya disebut branded atau gimana, branded ya. Nah ini ada untuk ngikatnya. Nah, ini ngikatnya ini nggak ada yang jual ini selain di toko yang eh, teman saya itu teman saya ya. Jadi memang posisinya jauh tapi panjangnya 1 meter ya bener ya. Nah ini dia nih loh. Nah seperti ini ya. Ini mereknya dan kita lihat sama-sama nanti displaynya ya seperti apa gitu ya. Ya. Ini yang apa? Yang aku cari-cari ini seperti ini ya. Jadi dia kalau kita bepergian misalkan kita ngecas jadi kita tetap tetap punya punya apa namanya? Pantauan gitu loh. Ngecasnya berapa watt ya kan? Nah, yang penting seperti itu. Ntar kita cari yang 140 watt ya. Jadi bisa bisa kita apa namanya? Kita lihat mentoknya. Biasa andalan saya Vivan ya. Vivan 140 watt. Ini kalau ngecek-ngecek ya. Ini saya lebih suka pakai ini untuk ngecek-ngecek ya. Jadi untuk eh, daya kalau 140 wattnya saya seringnya pakai Vivan ini. Nanti kalau teman-teman ada yang cari untuk Vivan ini nanti saya akan kasih di deskripsi linknya ya. Nah ini. Nah ini dia ya, ada tulisannya ya. Ada tulisannya seperti itu. Dan dia, nah ini loh, ya kan kelihatan ya. Dia bisa berjalan
Oh, enggak berwarna ya, enggak berwarna seperti ini ya. Dia bisa berjalan di 100 berapa nih? 139 ya. Wah, 139 di 139 watt. Nah, itu loh maksud saya seperti ini. Ntar kelihatan nggak? Nah, ini ya, bisa berjalan seperti itu. Di sini kalau aku lihat di bagian bawah ini ada keterangannya ya, volt ampere, tulisannya kecil nih ya, tulisannya kecil ya. Ntar aku nggak bisa bawa, eh, kayaknya harus ngecas handphone aja sebentar. Bentar. Kita ngecas handphone dulu. Ngecas handphone, jadi biar ketahuan. Ketahuan apa namanya? Ini aku lap dulu. Aku lap dulu sebentar, jangan emosi. Nanti ada yang kalau nggak dilap nanti. Nah ini ya. Nah ini gini aja biar kelihatan. Nah ini. Nah ini aku tunjukin dulu nih ya. Jadi biar kelihatan sama-sama. Nah aduh. Nah ini. Nah itu ya. Jadi dia. Bentar. Ini perjalanannya masuk ya. 9 watt ya. Nah itu ada. Bentar. Gini. Nah ini dia. Ada voltase dan ampernya itu ya 1,7 ya kan. Ini bukan kabel sakti loh ya. Jangan salah, ini bukan kabel sakti. Ini kabel istimewa kalau saya bilang ya, kabel istimewa ya. Ini kabel istimewa. Karena kenapa? Ya itu tadi ada LED displaynya seperti ini. Bentar. Nah, itu ya. Jadi ada tulisan kecil untuk voltase dan ampere. Memang ada ya model seperti ini ya, model seperti ini yang bisa menunjukkan voltase watt, voltase, ampere ya. Tapi dia pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah. Nanti saya tunjukkan juga ya, pindah-pindah dia. Jadi dia displaynya tidak tampak seperti ini terus gitu loh ya. Kalau ini kan tampak terus ya tulisannya, jadi kita bisa ngelihat gitu loh. Tapi kalau yang saya omongin tadi dia pindah-pindah. Jadi kita ya memang hampir sama sih, hampir sama. Cuman ini lebih kita lebih kontrolnya walaupun tulisannya kecil ya, bagi saya kecil ya tuh ya. Nah, tuh. Tapi kualitas kabelnya ya bagus ya. Ya. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi kita bisa melihat kalau kita pergi-pergi. Nah, ini bisa mencapai 240 watt. Sekarang kita coba untuk e-makernya ya. E-makernya seperti apa? Sebentar. Nah, ini kita ngecek e-makernya ya. E-maker Type C e-maker ya. Kita lihat sama-sama ya. Bentar. Ah, ini dia ya kan. Nah, itu keluar ya. Kelihatan enggak ya? Aduh. Kelihatan ya. Nah, berarti e-makernya ada ya kan. Dia 480 Mbps ya. PD 3.1 240 watt ya. Panjangnya kurang dari 2 meter. Ya. Ya. Jadi jelas ya. Sudah muncul e-makernya ya. Jadi keterangannya jelas, clear. Sudah ada e-makernya ya kan. Gitu loh maksud saya. Jadi kabel ini ya lumayan bagus untuk kita gunakan sebagai istilahnya kalau kita mau pakai buat pergi-pergi loh ya. Nah, bagi saya ya, bagi saya. Tapi kalau teman-teman mau dipakai untuk nah ini kita cobakan untuk pengecasan. Oh, ya. Ya kan 139 di sini dia. Ya. Jadi kalau untuk pergi-pergi saya rasa sangat cocok sekali. Ya, wow 140. Ya 140 sesuai ya. Jadi sesuai dengan daya yang keluar dari chargernya ini 140 ya. Walaupun dia pendistribusiannya lihat ada perbedaan ya. Jadi perbedaan seperti ini tidak signifikan ya, artinya tidak terlalu yang jauh banget ya. Misalkan dari 140 terus habis itu 90 watt. Nah, itu baru. Kalau seperti ini tuh umum istilahnya. Nah, ini
135, di sini 132. Ya kan? 135, 132. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang seperti itu tidak ada masalah ya. Yang penting semuanya bisa berjalan bagus pengecasan dan kita bisa merasakan apa namanya itu waktu. Nah, itu yang penting itu. Waktu pengecasan itu tidak lama. Yang tadinya kita bisa merasakan misalkan pengecasan lewat Vivan ini kita mengecas ke laptop 1 jam sampai 90% misalkan. Nah, itu sudah cukup. Tidak perlu kita membahas masalah apa namanya wattnya. Ini 135, ini 141. Waduh, ini enggak, jangan dibahas lagi. Yang penting waktu pengecasan itu stabil, ya kan? Wattnya stabil. Terus habis itu cukup sesuai dengan target waktunya gitu loh. Karena target waktunya kita bisa menyesuaikan misalkan dengan charger bawaannya ya. Charger bawaannya itu misalkan 1 jam, ya kalau misalkan lebih sedikit tidak apa-apa, lebih cepat juga tidak apa-apa gitu loh. Ya, tidak kalau misalkan terjadi yang originalnya bawaannya 1 jam ternyata menggunakan charger lain atau kabel lain menjadi 2 jam. Nah, itu baru dipertanyakan. Kalau seperti ini yo, cakep sekali ya. Jadi seperti itu ya. Ini saya cabut dulu ya. Jadi saya rekomendasikan untuk kabel ini ya. Ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Kabel ini cakep, warnanya juga cakep ya kan. Dan tidak yang kaku banget ya. Ini tidak kaku banget. Makanya saya bilang ya, ini kalau dibawa pergi ya toh. Misalkan kita untuk keliling-keliling ya kan, nongkrong, charger, kabelnya seperti ini, wah udah cakep banget ya. Karena kenapa? Ini empuk ya, kabelnya empuk. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.